Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat serta limpahan karunia-Nya pada kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai orang beriman, yaitu thalabul ilmi. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, khususnya kalian yang sekarang di kelas 5 Pondok Pesantren Salam Pimpitan yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah, dan pada saat ini kita masih membahas sekitar perang Ahzab atau perang Khandaq pada bagian ketiga. Baik, kita lanjutkan, tapi sebelum dilanjutkan kajian ini, alangkah lebih baiknya jika kalian harus mempersiapkan alat tulis ya, seperti pulpen, buku tulis dan yang diperlukan lainnya. Barangkali ada hal-hal yang perlu dicatat, ya silahkan dicatat. Ada hal-hal yang menurut kalian penting, silahkan dicatat. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertahanan umat Islam di Khandaq, di parit ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar penduduk kampung yang berada di sekitar parit agar diungsikan. Ya. Jelas ini agar tidak membahayakan orang-orang kampung yang tinggal di sekitar parit. Makanya mereka diungsikan, dibawa ke dalam kota Madinah. Menyiapkan batu-batu dan panah untuk menahan pasukan Ahzab yang mencoba menerobos parit. Nah, ini dalam rangka mempertahankan di batu-batu dijadikan sebagai senjata untuk melempar orang-orang dari pasukan Ahzab yang jika ada yang mencoba menerobos. Manfaatkan batu-batu dari hasil galian parit itu dikumpulkan, ditaruh di pinggir-pinggir paritnya, nanti akan berfungsi sebagai senjata. Jumlah tentara Islam kurang lebih pada saat itu sekitar 3.000 pasukan ya. Kita tahu kalau orang-orang pasukan Ahzabnya, orang Quraisy dan juga pasukan-pasukan dari kabilah-kabilah yang lain itu sekitar 11 sampai 12.000 pasukan ya. Sementara umat Islam hanya sekitar 3.000. Jumlah yang sangat jauh perbedaannya tentunya secara matematis ini sangat akan merugikan kaum muslimin, dan kalau memang akan terjadi perang secara terbuka, secara logika umat Islam pasti kalah ya. Tetapi karena umat Islam mempunyai iman ya, yang dimana dengan keimanan itu pasti akan dibantu, ditolong oleh Allah, meskipun jumlahnya sedikit, itu insya Allah akan mendapatkan kemenangan. Seperti juga perang-perang yang sudah-sudah ya, seperti perang Badar, umat Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada orang-orang Quraisy, tetapi bisa mengalahkan jumlah yang sangat besar itu. Pemimpin kota Madinah untuk sementara diserahkan kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi seperti biasanya jika Rasulullah keluar dari kota Madinah, terutama untuk urusan perang atau untuk urusan apapun, jika keluar dari Madinah ini selalu memberikan tanggung jawab kepada salah satu sahabatnya agar menggantikan kedudukan posisi pemimpin sementara. Padahal dalam hal ini Rasulullah memberikan amanat tersebut kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Bendera Muhajirin diserahkan kepada Zaid bin Harithah. Bendera Ansor kepada Sa'ad bin Ubadah. Nah, ini artinya sebagai pemimpin pada masing-masing kelompok ya,
Jadi Muhajirin pada saat itu dipimpin oleh Zaid bin Harisah, sementara Ansor dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Pasukan Ahzab yang dipimpin oleh Abu Sofyan merasa kaget. Mereka tidak menduga akan dihadang benteng parit. Artinya mereka tidak menduga bahwa mereka akan dihadang oleh parit sehingga tidak bisa masuk ke dalam kota Madinah. Ya. Kenapa kaget? Karena parit pada saat itu tidak biasa digunakan sebagai benteng pertahanan. Nah, dalam hal ini orang-orang Quraisy merasa kaget, tidak menduga akan mendapatkan halangan seperti itu. Mereka membuat tenda di sekitar parit. Bani Kinanah dan Tihamah ditempatkan pada satu tempat yang bernama Mujtama'ul Asyal. Sementara itu, pasukan dari Bani Ghatafan dan ahli Najd menempati satu tempat yang diberi nama Zanab Nakma. Termasuk orang-orang Quraisy menempati Zanab Nakma di sini, di samping Bukit Uhud. Pasukan sampai di Khandak, pasukan Ahzab maksudnya, ya. Mereka tidak bisa melakukan penyerangan dan hanya berdiam diri di dalam tendanya masing-masing karena selain kebingungan untuk menembus benteng parit, kondisi musim pada waktu itu adalah musim hujan badai yang sangat dingin. Nah, orang-orang Ahzab, pasukan Ahzab, orang Quraisy dan juga sekutu-sekutunya tidak bisa melanjutkan untuk masuk ke Madinah karena terhalang oleh parit, sehingga mereka hal ini berlangsung sangat lama, ya. Mereka tidak bisa memasuki kota Madinah, dan kebetulan sekali pada saat itu sedang musim dingin, ya, musim hujan badai, sehingga kondisi ini membuat semangat orang-orang Ahzab menjadi sedikit demi sedikit menjadi pudar, ya. Mereka sedikit demi sedikit kehilangan semangat untuk melanjutkan peperangan. Kondisi ini sama sekali di luar perkiraan pasukan Ahzab, ya. Kenapa dikatakan di luar perkiraan? Ya, karena pada mulanya mereka datang penuh dengan kesombongan dan kecongkakan bahwa mereka yakin akan bisa menghancurkan kota Madinah dengan waktu yang sangat singkat. Mereka masih terngiang dengan peristiwa perang Uhud, yang mana dalam perang Uhud itu orang-orang Quraisy, ya, mengalami kemenangan, ya, masih terngiang, masih terkenang manis pada peristiwa peperangan Uhud. Mereka dalam peristiwa perang Ahzab ini merasa yakin sekali akan mendapatkan kemenangan, ya. Kenapa? Karena jumlah pasukan yang mereka bawa sangat besar, makanya disebut dengan perang Ahzab, ya. Sehingga dengan rasa sombong, dengan rasa congkak, mereka melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah dengan dengan pasti bahwa mereka itu akan mendapatkan kemenangan. Ya, tetapi di luar dugaan ketika sudah sampai hampir di Madinah, mereka dihalang oleh benteng parit sehingga tidak bisa masuk. Pasukan Ahzab dilanda kebingungan dan kegelisahan karena perbekalan semakin menipis, ditambah dengan kondisi alam yang sangat dingin menusuk tulang. Sementara itu mereka belum mendapatkan cara untuk memasuki kota Madinah. Nah, yang namanya pasukan dalam peperangan pasti membawa bekal. Sementara setelah sekian lama mereka berdiam diri di suasana yang tidak menentu, pada waktu itu hujan, ya, dingin, sangat dingin sekali, menusuk tulang, ya lama-lama akan menghabiskan bekal. Sementara mereka belum mendapatkan hasil apa-apa, belum melakukan pergerakan apa-apa untuk menghancurkan kaum muslimin yang mereka tujuan semula mereka. Sehingga lama-lama hal ini menjadi sesuatu yang membingungkan. Mereka menjadi gelisah sendiri, bingung sendiri, tetap bertahan di situ sementara bekal lama-lama menipis,
mau melakukan penyerangan terhalang oleh parit, ditambah dengan kondisi suasana alam yang sangat ekstrim. Nah, bisa dibayangkan ya kondisi mereka. Para pemuka Yahudi, Huyai bin Akhtab, Abul Huqaiq dan yang lain-lainnya merasa khawatir jika pasukan Ahzab gagal menghancurkan kota Madinah karena mereka berpikir kaum muslimin akan melakukan balas dendam terutama kepada bangsa Yahudi. Ingat bahwa terjadinya perang Ahzab ini ya karena kelicikan hasutan dari Huyai bin Akhtab yang menghasut orang-orang Quraisy, menghasut orang-orang kabilah-kabilah yang ada di Mekah sehingga mereka bersatu padu untuk bersama-sama menghancurkan Ahzab. Singkatnya, terjadinya perang Ahzab ini karena ulah hasutan dari Huyai bin Akhtab, dan ini diketahui oleh Rasulullah bahwa bisa berkumpulnya sekian ribu pasukan itu adalah hasil karya daripada Huyai bin Akhtab dan CS-CS-nya orang-orang Yahudi. Sehingga Huyai ini merasa dia mempunyai satu beban jika seandainya perang ini tidak terjadi, kaum muslimin tidak bisa dikalahkan, itu artinya kemenangan untuk kaum muslimin, dan suatu saat nanti ini akan menjadi ancaman besar khususnya untuk orang-orang Yahudi. Jika nanti kaum orang-orang muslim tidak bisa dikalahkan, maka akan membalas dendam kepada orang-orang Yahudi, terutama pasukannya Huyai bin Akhtab. Ini yang dipikirkan oleh orang-orang Huyai bin Akhtab dan juga teman-temannya jika kaum muslimin tidak sampai bisa dikalahkan dalam perang Ahzab ini. Nah, begitu ya. Baik, lanjutkan. Pengkhianatan Yahudi Bani Quraizoh. Nah, Bani Quraizoh adalah kabilah Yahudi terakhir yang masih tinggal di Madinah. Jadi masih ada orang Madinah, orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Mereka ini dari kabilah Bani Quraizoh. Mereka masih berpegang teguh dengan perjanjian dengan Rasulullah. Nah, kenapa mereka masih bertahan di Madinah? Karena mereka masih setia dengan perjanjian yang dibuat bersama Rasulullah. Di antara isi perjanjiannya itu adalah saling bahu-membahu, bela-membela, bekerja sama jika Madinah diserang dari luar. Itu salah satunya. Kemudian di antara perjanjiannya juga adalah orang Yahudi dan orang Islam tinggal di Madinah dalam satu bangsa, yang jika ada perselisihan di antara mereka itu yang akan memutuskan perkaranya adalah Rasulullah. Artinya Rasulullah dijadikan sebagai pemimpin. Itu salah satu perjanjian. Dan mereka masih setia dengan perjanjian itu. Sampai saat itu mereka tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Bani Quraizoh. Berbeda halnya dengan Yahudi-Yahudi yang lainnya, yaitu dari Bani Nadir dan juga Bani Qainuqa ya, yang sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan mereka sudah tidak ada di situ karena sudah diberikan hukuman oleh Rasulullah, yaitu diusir dari Madinah. Huyai bin Akhtab berusaha menghasut Ka'ab bin Asad Al-Qurdi. Ini nama ketua pimpinan Bani Quraizoh, itu namanya Ka'ab bin Asad, agar membantu pasukan Ahzab dengan cara menyerang kaum muslimin dari dalam Madinah. Kembali lagi Huyai bin Akhtab berperan. Kenapa? Karena rasa khawatir mereka jika umat Islam tidak bisa dikalahkan. Maka dia berulah lagi menghasut. Nah, ini ya. Jadi hasut menghasut itu ahlinya Huyai bin Akhtab. Termasuk orang-orang Quraisy juga kena hasutan. Nah, sekarang saudara mereka sendiri yang yaitu Bani Quraizoh yang pada saat itu hidup damai di Madinah dihasut oleh Huyai bin Akhtab agar mengkhianati perjanjian mereka dengan kaum muslimin, agar orang-orang Bani Quraizoh itu bersedia bergabung dalam pasukan Ahzab. Nah, lantas bagaimana responnya Ka'ab bin Asad ini? Apakah terhasut oleh Huyai atau tidak? Nah, pada mulanya Ka'ab tidak bersedia mengikuti ajakan Huyai. Kenapa? Karena masih ingin setia dengan perjanjiannya, artinya perjanjian dengan kaum muslimin. Ya, namun setelah Huyai meyakinkan terhadap Ka'ab bahwa ia bersama pasukan Ahzab yang sudah siap menghancurkan kota Madinah, akhirnya Ka'ab luluh hatinya dan berbelot kepada pasukan Ahzab. Pada mulanya Ka'ab bin Asad ini
tidak terpengaruh dengan hasutan Huyai. Tapi yang namanya Huyai, dia tidak akan menyerah begitu saja sebelum usahanya berhasil. Makanya ya, lama sekali dia ini si Ka'ab ini menghasut Ka'ab, dan akhirnya luluh juga hatinya Ka'ab sehingga bersedia untuk bergabung bersama pasukan Ahzab. Artinya dengan bergabungnya mereka Bani Quraisyah ini kepada pasukan Ahzab, artinya itu adalah pengkhianatan terhadap Rasulullah SAW, pengkhianatan terhadap kaum muslimin yang ada di Madinah. Nah, baik, lanjutkan. Peringatan Rasulullah SAW kepada Bani Quraisyah. Nah, jadi Rasulullah SAW mengutus Sa'ad bin Ubadah untuk memberikan peringatan kepada Bani Quraisyah agar tetap setia dengan perjanjian. Peristiwa berkhianatnya Bani Quraisyah ini terdengar oleh Rasulullah. Ya, maka untuk memastikan itu Rasulullah kemudian mengutus Sa'ad bin Ubadah dan juga teman-temannya untuk memastikan apakah betul mereka ini berkhianat. Jika memang betul, maka harus diberikan peringatan agar mereka kembali kepada perjanjian yang sudah disepakati bersama. Yahudi Bani Quraisyah menyambut kedatangan utusan Rasulullah SAW dengan caci maki. Ka'ab tidak bersedia kembali kepada perjanjian dengan kaum muslimin, sehingga terjadi pertengkaran antara Ka'ab dengan Sa'ad bin Ubadah. Pertengkaran itu kemudian dilerai oleh Sa'ad bin Mu'az. Nah, ini kedatangan utusan Rasulullah ini disambut dengan caci maki, dengan hinaan. Dari sini saja ini sudah membuktikan bahwa orang-orang Bani Quraisyah ini sudah enggan untuk kembali kepada perjanjian. Ya. Tidak ada rasa takut mereka terhadap pengkhianatan yang sudah mereka lakukan. Nah, inilah salah satu karakter orang-orang Yahudi Bani Quraisyah. Sehingga apa? Sa'ad bin Mu'az memberikan peringatan dengan keras kepada orang-orang Bani Quraisyah bahwa mereka harus kembali terhadap perjanjian yang sudah disepakati bersama. Nah, Ka'ab bin Asad tidak bersedia, ya. Bahkan Ka'ab ini menantang. Nah, dari situlah terjadi pertengkaran antara Sa'ad bin Ubadah dengan Ka'ab bin Asad, sehingga pertengkaran itu kemudian dilerai oleh yang namanya Sa'ad bin Mu'az, dipisahkan oleh Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini bagian dari pasukan kaum muslimin yang ikut bersama Sa'ad bin Ubadah, yaitu utusan Rasulullah SAW. Sa'ad bin Mu'az mengajak para utusan untuk kembali dan melaporkannya kepada Rasulullah. Jadi dilaporkan apa yang terjadi terhadap Bani Quraisyah, bahwa benar, ya, yakin dan pasti orang-orang Bani Quraisyah itu sudah melakukan pengkhianatan. Mereka bersekongkol dengan pasukan Ahzab. Setelah Rasulullah SAW mendapatkan laporan, beliau bersabda, Allahu Akbar, absyiru ya ma'syarul muslimin. Yang artinya, Allah yang maha besar, berbahagialah wahai kaum muslimin. Entah ini akan ditafsirkan seperti apa, ya. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan laporan tentang keberadaan Bani Quraisyah yang sudah berkhianat, tetapi Rasulullah justru mengatakan absyiru ya ma'syarul muslimin, berbahagialah wahai kaum muslimin, ya. Artinya berbahagia, tetap umat Islam harus disuruh berbahagia. Kenapa? Satu, umat Islam pada saat itu sedang dalam kondisi yang terjepit, musuh dari luar dan juga musuh dari dalam, ya. Di situ membuka peluang untuk perang dan mati syahid, ya. Itu mungkin yang versi pertama. Versi kedua, bisa jadi ini adalah satu pertanda bahwa semakin besar kekuatan orang-orang Ahzab, maka Allah akan cepat memberikan musibah, cepat memberikan bencana kepada mereka, sehingga mereka nanti akan
malu dengan sendirinya, pulang dengan kekalahan. Nah, itu nanti yang akan terjadi ya. Penyerangan terhadap kaum muslimin. Mendengar Yahudi Bani Quraisyah bersedia membantu pasukan Ahzab, maka timbullah semangat pasukan Ahzab. Mereka mulai melakukan penyerangan dengan pengaturan pasukan sebagai berikut. Wah, senang sekali orang-orang Ahzab ini. Mereka seperti mendapatkan tenaga baru, mendapatkan bantuan baru, yaitu dari orang-orang Bani Quraisyah yang berada di dalam kota Madinah. Sementara mereka yang berada di luar mau masuk ke Madinah itu kan sangat susah. Nah, ketika mereka mendengar ada pasukan Ahzab yaitu Bani Quraisyah yang berada di dalam, senang sekali dan mereka semangatnya timbul kembali sehingga memulai mengatur siasat perang sebagai berikut ya. Pasukan pertama dipimpin oleh Ibnu Awwar As-Sulami, ditugaskan menyerang dari atas lembah. Nah ini. Kemudian pasukan kedua dipimpin oleh Uyainah bin Hisn, ditugaskan menyerang dari arah samping, kanan dan kiri ya. Pasukan ketiga dipimpin oleh Abu Sofyan menyerang dari arah depan. Inilah 3 pasukan yang nanti akan dikerahkan untuk menghancurkan kaum muslimin menembus parit. Melihat kondisi pasukan Ahzab yang mulai bergerak, ditambah dengan berbelotnya Yahudi Bani Quraisyah, sebagian pasukan kaum muslimin mulai timbul rasa takutnya. Sebagian dari mereka meminta izin kembali ke Madinah dengan berbagai alasan ya. Alasannya ada yang cuacanya dingin lah, alasannya ada yang di rumahnya nggak ada orang lah, alasannya yang di rumahnya anak dan istrinya menangis aja, nyari-nyari dan lain sebagainya. 1001 alasan. Sehingga apa? Kondisi semangatnya orang-orang Quraisyah pasukan Ahzab ternyata membuat sebagian umat Islam menjadi lemah ya, menjadi sebagian umat Islam menjadi lemah semangat dan banyak yang minta izin ya. Dan ini dibiarkan oleh Rasulullah ya, dibiarkan. Pasukan Ahzab mulai mendekati parit sehingga jarak antara kaum muslimin dengan pasukan Ahzab hanya dibatasi oleh parit. Mereka saling berhadapan untuk memulai perang. Namun pasukan Ahzab masih belum bisa menembus parit. Ya, meskipun sudah sama-sama berhadapan, jarak antara kedua pasukan hanya dibatasi oleh parit, namun orang-orang Ahzab, pasukan Ahzab belum bisa menembus parit. Ini luar biasa pengaruh parit ya, pengaruh parit yang ide daripada Salman Al-Farisi. Kondisi ini berlangsung beberapa hari. Setiap malam pasukan kaum muslimin berjaga-jaga dengan ketat sehingga menimbulkan suasana yang mencekam. Karena mereka khawatir jika pasukan Ahzab yang berjumlah besar itu dapat menembus parit. Selain itu juga kaum muslimin khawatir dengan Yahudi Bani Quraisyah yang sudah berbelot kepada Ahzab. Nah ini kondisinya sudah sangat mencekam. Umat Islam menjadi sangat khawatir sehingga sebagian kaum muslimin tadi satu demi satu banyak yang izin karena mereka takut kembali ke Madinah ya. Nah, akhirnya apa yang dilakukan Rasulullah? Ya, pengepungan terhadap kaum muslimin berlangsung hampir 1 bulan lamanya. Banyak kaum muslimin yang tidak tahan dan memilih kembali ke Madinah. Tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, inilah Rasulullah kemudian melakukan satu langkah, yaitu memerintahkan Maslamah bin Aslam dengan 200 tentara dan juga mengutus Zaid bin Harisah bersama 300 pasukan untuk berjaga-jaga di kota Madinah. Jadi untuk memberikan keamanan terhadap orang-orang Madinah yang ada di dalam pada saat itu sedang terancam oleh pasukannya Ka'ab bin Asad dari Yahudi Bani Quraisyah, maka Rasulullah mengirimkan pasukan sebanyak 500 orang dipimpin oleh 2 komando, yaitu Zaid bin Harisah yang mengomandai 300 orang dan juga Maslamah bin Aslam yang mengomandai 200 tentara. Mereka ditugaskan untuk menjaga Madinah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian materi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jika ada hal-hal yang akan ditanyakan, kita bahas di komentar WA Group.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.